Kemudian di sini Sayyid Abdullah bin Mahfud Al-Haddad akan menyebutkan beberapa larangan-larangan, beberapa hal-hal maharim, perkara-perkara yang haram yang harusnya oleh orang yang sedang berpuasa itu ditinggalkan. Beliau berkata, "Fasyamu Ramadhana, maka puasa Ramadan ruknun min arkanil Islam." Itu adalah salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Rukun Islam itu ada 5. Yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima haji bila mampu. Jadi puasa itu adalah salah satu rukun daripada rukunnya Islam. Orang kalau nggak puasa maka ya dia nggak lengkap Islamnya, maka dia itu nggak dikatakan muslim. Bahkan kalau orang yang meninggalkan puasa karena meyakini tidak akan ketidakwajibannya puasa, maka itu naudzubillah dapat dihukumi menjadi kufur. Tapi kalau orang yang meninggalkan puasa karena dia itu malas, maka dia itu harus yustatab, yaitu dipaksa untuk bertobat oleh hakim atau pemerintah setempat. Kalau menolak maka nanti bisa ditakzir atau diberi hukuman yang setimpal. Fatajibu al-muhafadzatu alaihi, maka wajib untuk menjaga puasa itu sendiri muhafadzatan syadidatan, dengan penjagaan yang sangat ketat. Sawaun mintil kal muftirat al-zahirah, baik dari perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa itu sendiri secara zahir, perkara-perkara zahir yang dapat membatalkan puasa, minal akli wasyurbi, daripada makan dan minum, wasyahwatin nisa, dan juga mengumpuli wanita, yaitu berhubungan suami istri, allati ahallahallahu lis-shaimi lailan, yang dihalalkan oleh Allah bagi orang yang puasa itu pada malam hari. Jadi larangan-larangan yang tidak bolehnya itu cuma ketika puasa, tapi kalau malam itu boleh. Jadi ya berhubungan suami istri itu memang tidak boleh ketika di tengah hari bulan Ramadan, tapi kalau sudah malam sudah berbuka ya nggak apa-apa. Seperti halnya kita itu nggak boleh makan ketika siang hari, tapi kalau malam ya sudah boleh. Jadi seperti itu. Fabil aula, nah ini kan, fabil aula, maka lebih-lebih asyahawat wal ma'asi al muharramah alaihi tahriman muabbada, yaitu asyahawat, syahwat-syahwat, wal ma'asi, dan maksiat-maksiat, al muharramah alaihi, yang diharamkan, tahriman muabbadan, yang diharamkan selama-lamanya. Diharamkan bukan cuma ketika bulan Ramadan saja, diharamkan bukan cuma ketika puasa saja. Minaz zina, seperti zina, wal liwat, naudzubillah, dan liwat, wan nazar bi syahwa, dan melihat seseorang dengan pandangan yang syahwat, nafsu, wa itlaqul lisan bis sabab, dan mengucapkan dengan lisan kita celaan-celaan, wal fuhsyan, kalimat-kalimat yang kotor, wal kadzib, dan juga bohong, bikafati anwa'ih waswarih, dengan seluruh macamnya dan bentuknya. Jadi puasa itu ya seperti yang disebutkan tadi, perkara yang awalnya itu dihalalkan di selain Ramadan, seperti makan, minum, dan juga berhubungan suami istri, itu dihalalkan di selain Ramadan. Itu ketika masuk Ramadan menjadi haram. Apalagi yang asalnya itu memang haram, yang di luar Ramadan itu memang haram. Maka ketika Ramadan itu asyaddu haraman, asyaddu tahriman, maka haramnya, tingkat keharamannya itu berkali-kali lipat. Yang mubah aja, yang diperbolehkan, awalnya diperbolehkan menjadi haram, maka apalagi yang asalnya memang haram. Maka ya ketika datangnya Ramadan itu lebih-lebih diharamkan lagi, seperti ya zina tadi yang sudah disebutkan oleh musannif. Wa asyadduhu al-kadzib 'ala Allahi wa 'ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling parah, maksiat yang paling parah di sini adalah daripada maksiat-maksiat tersebut adalah al-kadzib 'ala Allah, yaitu berbohong atas nama Allah, wa 'ala rasulihi, dan berbohong atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya berbohong atas nama Allah dan Rasulnya itu bagaimana? Min tahrimi ma lam yuharrimhullah, dari dia mengharamkan perkara yang tidak diharamkan oleh Allah, au tahlili ma harramahullah, atau menghalalkan perkara yang diharamkan oleh Allah, wal ghibah, dan juga ghibah, wa qauliz zur, dan juga perkataan yang buruk, wa fi'luz zur, dan juga pekerjaan perlakuan yang buruk, minal ghish, daripada berbohong, tipu daya, wat talbis, dan juga mengecap orang lain dengan sifat-sifat yang jelek,
wa idza'il mu'minin, dan juga menyakiti orang-orang mukmin, wal mukminat, dan juga mukmin yang perempuan, bighairi maktasabu, dengan apa yang tidak mereka lakukan. Jadi di sini juga disebutkan bahwasanya yang paling syadid, yang paling besar dosanya itu adalah berbohong atas nama Allah dan Rasulnya. Berbohongnya itu gimana? Yaitu berkata kepada orang lain itu mengharamkan sesuatu yang tidak diharamkan oleh Allah, mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah, atau sebaliknya menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, baik dia itu melakukannya itu kepada orang lain atau kepada diri sendiri. Kepada orang lain ya semisal orang yang menyampaikan kepada orang lain itu tidak sesuai dengan kebenarannya, sebenarnya haram dia bilang halal, atau sebenarnya halal dia bilang haram, itu nggak boleh. Atau dia melakukannya kepada diri sendiri, jadi dia itu yang harusnya dia tahu itu adalah perkara yang wajib, dia tetap melakukannya, dia tetap meninggalkannya karena dia menganggap hal tersebut haram, atau perkara yang diharamkan dia malah mengerjakannya karena dia menganggap itu wajib. Maka hal tersebut itu adalah asyaddu tahriman, yang sangat-sangat syadid atau sangat-sangat berat keharamannya. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi itu adalah perkara-perkara yang harus dihindari oleh orang yang berpuasa. Fakullu hadhihi minal ma'asi, fakullu hadhihi, maka semua hal tersebut minal ma'asi adalah maksiat-maksiat allati ja'alallahu ithmaha kabiran, yang Allah buat dosa atas maksiat-maksiat tersebut itu besar. Jadi maksiat-maksiat tersebut Allah telah membuatkan menghukumi bahwasanya maksiat tersebut itu berhukum dosa besar. Au mubtilan li thawabis syam, atau dapat membatalkan atau yakni merusak pahala atau menghilangkan pahala daripada puasa itu sendiri. Wa ba'dhuha mufattirun bi ijma', bahkan sebagian dosa-dosa tersebut itu dapat membatalkan puasa itu juga, membatalkan hukum puasa itu, dalam artian wajib untuk mengqadha'nya lagi, wajib untuk menggantinya. Wa ba'dhuha mufattirun inda ba'dil ulama, dan sebagian yang lain itu juga sebagian ulama ada yang menganggapnya dapat membatalkan puasa. Jadi sebagian ulama itu ya juga ada yang menganggap orang kalau puasa tapi ghibah maka dia wajib qadha. Itu ada. Atau semisal orang yang puasa tapi menyakiti orang mukmin yang lain. Orang puasa tapi dia itu menuduh orang yang lain dengan hal-hal yang tidak. Maka itu menurut sebagian ulama ada yang berpendapat orang tersebut itu wajib untuk mengulangi puasanya. Tapi kalau menurut kita Asy-Syafi'i itu hal tersebut nggak sampai membatalkan puasanya, dalam artian kewajibannya gugur, ya cuma dapat menghilangkan pahala daripada puasa itu sendiri. Nah, fasyamu junnatun, maka puasa itu adalah tameng. Ai wiqayatun, yakni tameng pelindung, kajunnati ahadikum fil qital, seperti tameng kalian itu ketika berperang. Malam yukhrikha bi syai'in, selama kalian itu tidak merusak tameng tersebut dengan sesuatu min hadhil ma'asi, dari maksiat-maksiat barusan ya, tadi itu. Allati warada dzikruha fil ahadits al-katsirah, yang telah disebutkan di dalam banyak-banyak hadis. Hatta dallat hadhil ahadits, sehingga hadis-hadis tersebut menunjukkan ala anna kulla maksiatin, bahwasanya seluruh maksiat tasduru minas shaim, yang dilakukan oleh orang yang berpuasa, tu'tabaru munafiatan lisyam, itu dianggap menghilangkan atau mentiadakan hukum puasa, ya baik hukumnya secara zahir, secara hukum fikih, dan juga hukum pahalanya. Li'annahu ta'ah, karena puasa itu adalah sebuah ketaatan. Wa ta'ah la taqbalul ma'siyah, dan ketaatan itu tidak bisa dicampur dengan kemaksiatan. Ta'ah, maksiyah. Kalau ta'ah dicampur maksiyah ya hukumnya menjadi maksiyah. Jadi seperti itu.